Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ikhwan fillah wal akhawat, jamaah salat maghrib musalla miftahul jannah, matta'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Mari dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, sekaligus memulai pengajian kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari mata rantai panjang amal soleh yang Allah mudahkan buat kita, dan mudah-mudahan menjadi bekal yang dapat menyelamatkan kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam karyanya yang dikenal dengan Arba'in An-Nawawiyah, sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul mayyitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi al-ayah. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar aghbara asha yamuddu yadayhi ila as-sama'i faqala ya rabbi wa ma'kaluhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Ala inna likulli malikin hima ala himallahi maharimuhu ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Thayyib, Allah Maha Baik,
La yaqbalu illa thayyiba, sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang thayyib, halal. Halal bendanya dan juga halal sumbernya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan orang-orang beriman perintah yang sama yang pernah Allah sampaikan kepada para rasulnya sebelum Nabi Muhammad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadirkan dua ayat Al-Quran sebagai bukti perintah Allah nang sama antara orang-orang beriman dengan para rasul sebelum Nabi. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai sekalian rasul, kulu, makanlah. Redaksinya amar atau perintah. Minat thayyibat, min itu menunjukkan sumber. Sesuatu yang halal, baik sumbernya maupun bandanya. Dalam Islam, sesuatu itu tidak halal secara garis besar terbagi kepada dua. Tidak halal karena bandanya, mungkin karena mengandung racun, karena najis. Yang kedua, tidak halal karena cara menguasai dan mendapatkannya yang tidak benar, sekalipun bendanya sebenarnya tidak haram, dengan cara mencuri, menipu, ataupun korupsi dan sebagainya. Dan dari minat thayyibat itu berarti dua unsur tersebut mesti terpenuhi. Nang bandanya mesti halal, baik sumbernya pun juga tidak bermasalah cara mendapatkan dan menguasainya. Lalu wa'malu sholihah, dan beramal solehlah. Jadi kulu itu fi'il amar, i'malu soleh, i'malu juga fi'il amar, sehingga perintahnya sebenarnya selevel. Kita diperintahkan beramal soleh, tapi kita juga diperintahkan mencari dan memiliki atau menguasai yang betul-betul halal sebagai modal kita beramal soleh. Dan secara urutan Allah menyebutkan kulu minat thayyibat, baru wa'malu sholihan. Jadi urutannya itu menggarisbawahi tentang pentingnya perkara dan urusan halal dan haram, bahkan didahulukan dari pentingnya beramal soleh. Lebih-lebih sebelumnya Nabi menegaskan Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang thayyib, kecuali sesuatu yang bersumber dari thayyib. Jika ibarat amal soleh itu adalah hasil, maka makanan yang halal itu adalah BBM sebagai pendorong orang beramal soleh. Maka seyogianya kita tidak
membedakan pentingnya beramal soleh dengan pentingnya urusan halal dan haram. Bahkan ada banyak riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengarah kepada kesimpulan amal soleh tidak diterima kalau dihasilkan dari tenaga dan keringat dari makanan yang tidak halal. Salah satunya doa seseorang juga akan tidak didengar oleh Allah, sebagaimana yang kita sebutkan hadis di awal. Nabi menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan yang panjang sehingga penampilannya terlihat membari maras, rambutnya penuh dengan debu jalan, bajunya sudah lusuh, terlihat lunglai, layu. Lalu dia ulurkan kedua tangannya ke langit sembari berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tapi ujar Nabi, manakala pemakannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, atau diberi makan dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabulah, mana mungkin Allah akan mengabulkan doanya. Lebih-lebih tadi juga kita sampaikan hadis Nabi, dan itu dapat pian temukan salah satu daripada 42 arba'in an-nawawiyah, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram pun juga jelas. Namun di tengah-tengahnya ada yang namanya perkara syubhat, remang-remang. Barang siapa yang menghindari perkara yang remang-remang, berarti dia telah mengamankan agamanya, tidak akan terjatuh kepada perkara haram. Tapi barang siapa menjauhi perkara haram yang jelas, tapi masih berkecimpung di wilayah yang remang-remang, maka lambat laun dia akan terjatuh kepada perkara haram yang jelas, terang. Itu ujar Nabi seperti seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya di rumput yang halal, tapi terlalu dekat dengan punya orang, terlalu dekat, maka lambat laun, kalau tidak semua, salah satu ekor kambingnya menyebelah ke rumput orang. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki batas-batas yang tidak boleh diterobos, dan batas-batas Allah yang tidak boleh kita terobos adalah hal-hal yang Allah haramkan, dan seterusnya sampai kepada pentingnya pemakan karena berdampak terhadap kesehatan hati. Kesehatan hati, sementara salah satu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Sayyidina Umar sambil mengarahkan telunjuk tangan ke dada, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu bermula dari sini, dari hati, dan itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bukan tampilan lahiriah yang Allah perhatikan, akan tetapi yang Allah nilai adalah qalbu, dan dari situlah bermula nilai ketakwaan seseorang. Tapi kalau qalbunya sudah bermasalah, maka ujar Nabi, idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau sudah qalbunya bermasalah, maka seluruh organ tubuhnya pun juga akan bermasalah. Dan salah satu yang
memberikan pengaruh besar terhadap baik atau tidaknya qalbu seseorang adalah apa yang masuk ke dalam tubuhnya melalui pemakan dan peminum, makanan dan minuman. Yang ingin urun garis bawahi dan urun tekankan pada kajian kita malam hari ini adalah sebagaimana semangat kita begitu besar untuk beribadah, beramal soleh, maka sejatinya semangat kita pun tidak kalah besar peduli tentang perkara halal dan haram. Itu yang sebenarnya ingin urun garis bawahi. Bahkan diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal, ini ulun kutip kisah ini dari kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ahmad bin Hanbal ini, kata Imam Al-Ghazali, lama berteman bersahabat dengan Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal lama bersahabat dengan Yahya bin Ma'in. Ujar dalam bahasa Banjar, sudah serantang seruntung, sudah sekian lama serantang seruntung, ibaratnya itu dua serangkai. Fahajarahu Ahmadu, tapi suatu ketika Imam Ahmad ini menjauhi dan kada meherani dengan Yahya bin Ma'in. Kada meherani lagi. Hajara yahjuru hujranan itu kan kada menagur. Padahal ini lawas sudah bakawan. Apa sebabnya Imam Ahmad ni kada meherani lagi lawan Yahya bin Ma'in? Id sami'ahu yaqul, hanya karena Yahya bin Ma'in ini pernah berucap dan didengar oleh Imam Ahmad. Apa kata Yahya bin Ma'in? Inni la as'alu ahadan syai'a walau a'tani syaitanu syai'an la akaltuhu. Aku kada pernah memintai siapapun dan aku kada akan minta dengan siapapun. Tapi bila orang memberi, jangankan manusia, orang memberi, setan kan memberi udah terima. Atau ucap setannya itu, walau a'tani syaitanu syai'an akaltuh. Nengaran diberi orang, apa salah kita? Setan gen mun memberi, ku terima, ku makan. Tapi mun meminta kada. Ujar Yahya bin Ma'in mendengar Imam Ahmad. Fahajarahu Ahmadu, maka Imam Ahmad kada mau menagur lagi, kada mau menagur. Sampai akhirnya hatta i'tadhara Yahya, sampai Yahya bin Ma'in ini minta maaf. Wa qala, sembari berkata, jaka wahin itulah mau olah video lagi, klarifikasi lah. Nah, kalau zaman sekarang itu klarifikasi, mbah sudah didatangi orang klarifikasi, lagi belum didatangi orang petantang petenteng, mbahnya disuruh dukura. Tadinya singa jadi kucing. Hatta i'tadhara Yahya, sehingga Yahya bin Ma'in minta maaf. Wa qala, lalu berkata, kuntu amzahu, semalam tu aku begayaan ninja, kada serius nang berucap nengaran dibari urang terima jangankan manusia, setan gen mun membari lakal tu hukum makan, apa salahnya? Nah, tergunakan kalimat setan itu. Makanya pian bilanya berjualan makanan atau apa, salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat halal tidak hanya sekedar bahannya yang bersih, suci, tapi ngarannya juga jangan yang aneh-aneh. Apa ngarannya? Ada
Nah, ada kalimat setannya tuh pian kada harapan mendapatkan sertifikat halal. Pentol setan ya umpama ada harapan. Biar pian karasi ini bahannya murni disembelih secara syar'i, diproses secara syar'i, tapi ngarannya pentol atau bakso setan. Padahal maksudnya kan padas inilah. Nah, tapi di ngarannya kayak itu. Atau janda beranak umpamalah. Pentol janda beranaknya. Padahal maksudnya itu nang tukang olah nih janda orangnya. Bisi anak lo kan pentol janda beranak. Mun pentol beranak kan bisa aja pentolnya ganal, di dalamnya ada pulang halus-halus, itu pentol. Ini pentol janda beranak. Maksudnya kan menarik pelanggan. Rizki itu tidak dipancing dengan cara seperti itu. Sumber rizki adalah Allah, maka minta kepada Allah supaya laris manis. Tapi perlu kesabaran. Ulun tuh begaya aja, Ahmad Tai ya, jika orang Banjar tuh ada Ahmad Tai, begaya aja bucap semalam tuh faqala. Tapi kata Imam Ahmad, tamzahu biddin, sadar kada pian nih nang pian jadikan bahan guyonan itu adalah perkara agama. Soal pemakan itu urusan agama. Tentang halal haram itu urusan agama. Soal pemakan ini termasuk urusan agama. Ama alim tak? Apakah pian kada tahu wahai Yahya bin Ma'in, annal akla minad dini, bahwa urusan makan itu termasuk diatur dan termasuk urusan agama. Qaddamahullahu ta'ala 'alal 'amal salih. Allah sebutkan bahkan berdahulu dari menyebutkan tentang amal soleh. Ngatai kalau pian firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai orang-orang yang wahai sekalian rasul ya, kulu minat thayyibat. Kan Allah berfirman, kulu minat thayyibat. Itu kan ditujukan kepada sekalian rasul ya. Nabi Muhammad bukan rasul kah? Masuk juga di situ. Berarti kan kita juga dikhitab. Firman Allah itu juga ditujukan kepada kita karena kita umat Rasulullah. Kulu minat thayyibat, makanlah dari yang thayyibat, bandanya halal, kemudian sumbernya. Artinya urusan makan, urusan pemakan ini urusan yang juga diatur dalam agama, berarti menempati posisi yang juga sangat penting. Wa'malu salihah, lalu beramal saleh. Jadi kada kegampangan, makanya kadang-kadang kita mungkin karena minim pengetahuan. Ya karena itulah pentingnya kita belajar. Minim pengetahuan. Sampai Imam Ahmad jangan nang hanyar kenal sehari dua, mungkin itu biasa kada ditagu, ini sudah lawas bakawan. Hanya karena persoalan mendengar Yahya bin Ma'in tak ucap nang ke itu. Aku kada bisa memintai orang, tapi bila orang memberi ku terima. Jangankan manusia, setan kan memberi ku terima. Mendengar Imam Ahmad, setan kan bilanya memberi unda makan pemberiannya tuh. Nah gara-gara itu Imam Ahmad kada menegur sampai Yahya bin Ma'in meminta maaf dengan alasan ulun semalam begayaan aja. Ini bukan urusan ikam begaya nang ikam jadikan objek candaan, itu adalah perkara agama. Urusan pemakan itu jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Nah karena itulah maka penting sekali kita belajar ilmu tentang halal dan tentang haram, karena logikanya bagaimana kita bisa memastikan nang kita makan, nang kita miliki ini betul-betul halal, bukan termasuk sesuatu yang haram atau syubhat, kalau kita kada tahu ilmunya. Perasa kita sudah
kita kuasai di genggaman tangan kita, itu sudah mutlak menjadi halal? Belum. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan bahwa Mujarsidin tadi ulun sebutkan secara garis besar sesuatu itu diharamkan disebabkan dua hal. Pertama, karena bandanya. Mungkin karena bandanya misal bangkai atau najis atau mengandung racun, atau bandanya itu termasuk sesuatu yang dipandang jijik. Nah, maka kalau itu diharamkan, berarti diharamkan karena bandanya. Biar mendapatkannya tanpa merugikan siapapun, tapi bandanya masuk kategori yang dilarang dalam agama, maka kada boleh. Sebuah hadis riwayat Abu Bakar Siddiq, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap potong daging di tubuh manusia tumbuh dari sesuatu yang haram, maka potongan daging tersebut lebih pantas untuk neraka. Sebenarnya bukan imbah mengkonsumsi atau imbah memakan atau meminum sesuatu yang haram langsung masuk neraka, bukan seperti itu. Tapi ketika ia menjadi tenaga, menjadi keringat, menjadi darah daging, maka berarti tumbuh dari darah daging yang bermasalah. Maka dia akan mengeriau, bahasa Banjar itu mengeriau, bekiawan lawan gawian-gawian yang bermasalah. Jadi gawian-gawian yang bermasalah. Kenapa? Maka sudah urusan dosa, lakas benar merespon. Tapi sudah urusan kebaikan, amal soleh, ketaatan, kenapa hati ini rasa tertutup? Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah memang darah dagingnya tumbuh dari sesuatu yang bermasalah. At-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat, wal khabisat lil-khabisin, wal khabisun lil-khabisat. Nang baik mengeriau lawan nang baik juga, nang buruk mengeriau lawan nang buruk juga. Maka supaya kita ini lebih tergerak untuk sesuatu yang baik, pastikan dulu darah daging kita tumbuh dari asupan-asupan yang baik pula. Dari pesan Nabi tadi sudah sangat jelas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha thayyib dan dia tidak menerima kecuali yang thayyib juga. Ya kan, yang thayyib jodohnya yang thayyib, yang khabis jodohnya yang khabith. Khabith itu lawan daripada thayyib. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, sedangkan kedua itu menjadi haram atau tidak halal karena faktor cara mendapatkannya. Di dalam Islam itu sebenarnya ada 6 mekanisme atau 6 cara di mana kepemilikan seseorang itu dinyatakan sah dan menjadi halal. Dinyatakan sah dan menjadi halal. Itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Mohon maaf, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, salah sambatnya. Jadi dalam buku Ihya Ulumuddinnya beliau menjelaskan yang pertama, Jasidin, sesuatu yang dikuasai karena tidak ada pemilik. Dikuasai karena kada ada ampunnya. Ampunnya Allah maksudnya itu nah. Itu nang kaya menambang, menggarap lahan kosong, berburu, mencari kayu bakar, berjualan banyu, mencibuk di sungai, sungai umum lain sungai yang penuh orang, atau umpama berjualan rumput, biasanya itu parak Idul Adha, mencari rumput memberi makan sapi. Nah itu halal, tapi dengan syarat ketika mendapat dan mengambilnya bukan dari area milik seseorang.
bilanya ampun orang jadi kada halal juga. Contoh umpama nih betulisan pulanglah musim banyu dalam di pehumaan orang munjun papuyuk betulisan dilarang memunjun di sini, nah itu kada boleh, apalagi sudah dikurungnya, beristilah mengurung kelihatan. Itu ampun Allah Ta'ala bujur aja ampun Allah Ta'ala, tapi tanahnya ampun orang, pehumaannya ampun orang, paling kada bepadah. Ayo haunjuni, silahkan. Memang nang ampun pehumaan kada pernahnya menimbai bibit pepuyuk, bujur aja ampun Allah Ta'ala, tapi pehumaannya. Nah jadi mun hendak munjun bepadah, bilanya kada bepadah, itu termasuk subhat nang wajib dijauhi, sebagaimana hukumnya haram nang wajib dijauhi. Bener kayak pejabian munjun aja, silahkan munjun bapadah. Bila ada ampunnya paling kada ada penunggunya situ, nah 4 munjun lah ayo aja, nah ayo silahkan. Atau umpama nang kayak pian kejejangkit, itu kan ada nang di dalam tabukan galangan, ada nang di saluran nang di luar. Nah, munjun nang di luar itu kan umum untuk pengairannya. Mbah, kalau kada dijelaskan kayak apa tegawi terus kita. Mau kada mau dijelaskan selebihnya, memakai kada itu urusan pian masing-masing. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ada juga dia itu dikuasai secara paksa, tapi diambil dari orang yang memang tidak memiliki perlindungan hukum, bahkan hukum membolehkan. Itu seperti apa? Seperti pasca perang. Dalam Islam itu kan disebut dengan ghanimah, bila dikuasai setelah adanya perlawanan dan musuh kalah. Maka harta-harta yang mereka tinggalkan karena menyelamatkan diri itu boleh dikuasai. Kalau misal tidak terjadi peperangan, tapi mereka menyerahkan harta sebagai kompensasi, itu ngarannya fai'un. Itu bedanya ghanimah dengan fai'un. Tapi syaratnya pun perangnya betul-betul memiliki dasar aturan. Misal amun sesama muslim bakalahi kada boleh, bertetangga sama muslim bakalahi buka, jadi milik kita aja, harta dan rumahnya itu salah, bakalahinya kan sudah salah, sesama muslim bakalahi. Atau umpama menyakiti non muslim tapi termasuk kategori zimmi, bukan kafir harbi, salah juga kada boleh. Di zaman Nabi ada seorang non muslim tapi zimmi dibuli oleh beberapa oknum yang berstatus muslim, dibuli. Nang dibuli ini non muslim tapi zimmi, dia bukan kafir harbi. Sampai ke telinga Nabi, marah Nabi luar biasa. Apa kata Nabi? Man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa nang membuli, menyakiti non muslim yang tidak harbi, nang kada menaruh permusuhan, hidup damai, taat aturan, bayar jizyah, siapa nang membuli, menyakiti, sama dengan menyakiti aku, ya Nabi. Itu nang kafir zimmi. Nya ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Jadi nang dimaksud di sini adalah memang kafir harbi nang memusuhi dan memerangi, lalu terjadilah perang. Maka hukum sistem yang berlaku, siapa nang kalah, menyelamatkan diri, meninggalkan harta, maka hartanya boleh dikuasai oleh pihak pemenang. Tapi tentunya di situ ada pula sistem pembagiannya, harus terpenuhi syarat dan ketentuan. Tapi ada juga harta itu menjadi halal ketika diambil secara paksa.
dari orang yang tidak mau menyerahkannya karena merupakan kewajibannya. Misal orang tua wajib berzakat tapi kada mau, maka pemerintah itu boleh menyita, mengambil, dan ketika diambil oleh pemerintah sesuai dengan berapa kewajiban yang mesti dia bayar, boleh diambil pemerintah, dan itu pemerintah tidak mengambil sesuatu yang haram. Tapi bukan untuk pemerintah, tapi pemerintah itu sekedar jembatan untuk menyampaikan harta itu kepada mustahiknya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, ada juga yang dikuasai harus melibatkan ridho dan restu pihak-pihak yang terkait. Ini ada yang dengan cara kompensasi seperti jual beli, ada juga tanpa kompensasi seperti hibah. Nang tanpa kompensasi tadi hibah itu bentuk nang kelima. Sedangkan yang keenam ini dia berpindah penguasaan kepemilikan kepada pihak tertentu, mengalir begitu saja secara otomatis walaupun tidak ada kesepakatan. Itu yang disebut dengan warisan. Seseorang punya harta, dia tidak pernah berwasiat, tidak pernah menghibahkan, lalu meninggal dunia. Ngartikan meninggal dunia bukan membawa lah. Lalu meninggal dunia, maka harta nang semasa hidup nang dia kuasai secara otomatis dengan sebabnya mati berpindah kepemilikan kepada ahli waris. Tapi juga syarat ketentuannya, pembagiannya mengikuti hukum dan aturan yang berlaku. Nah, jadi ada 6 cara penguasaan harta nang sah. Kalau umpama tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku pada 6 cara tersebut, maka itu menjadi haram. Kepemilikan berikutnya menjadi tidak sah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Jangan sampai memakan sesuatu yang didapat dengan cara yang batil. Dilarang oleh Allah. Jadi ketika Allah melarang kita berzina, melarang kita minum khamar, Allah juga melarang kita menguasai dan memiliki atau termasuk memakan dan memanfaatkan harta yang sebenarnya kehalalannya itu tidak cukup atau belum sah. Sejatinya tidak boleh kita beda-bedakan. Bahkan Imam Al-Ghazali ini menceritakan, ujar Imam Al-Ghazali, ada 4 tingkatan kehati-hatian orang untuk menghindar dari perkara yang tidak halal. Jadi ulun menyebutnya tidak halal. Tidak halal itu bisa jadi haram, bisa jadi syubhat. Ada 4 tingkatan kata Imam Al-Ghazali. Tapi beliau menegaskan ini pembagian sederhana, bukan saklek. Karena kalau lebih detail lagi, lebih dari 4 tingkatan. Cuman yang mudahnya di sini ada 4. Dan ini kaitannya dengan hadis yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang haram jelas wajib dijauhi. Yang halal jelas maka nang itu jangan dilirik untuk didapatkan dan dikuasai. Bagaimana dengan di tengah-tengah yang syubhat? Nah, nang di tengah-tengah yang syubhat ini Nabi hanya mewanti-wanti. Amun hendak aman kada terjatuh dari nang haram, nang syubhat jauhi. Amun siap berisiko, ayo tapi berisiko, siapa menjamin? Dan ternyata perkara yang syubhat itu, ujar Imam Al-Ghazali, terbagi kepada
3 kategori. Kalau kita gunakan logika terbagi 4, Bang. Cuman Sidin hanya menyebutkan terbagi 3 perkara subhat. Perkara subhat nang selevel dengan nang haram wajib dijauhi. Perkara subhat nang dianjurkan untuk dijauhi tapi kada wajib, hendak digawi boleh aja, cuman bagusnya dijauhi. Kemudian perkara subhat nang malah mesti bagusnya digawi. Ada nang subhat nang bagusnya digawi. Kayak apa itulah, supaya kada menjadi PR yang ngambang, ulun jelaskan. Kita mendefinisikan subhat dulu. Kalau nang halal itu kan jelas kada remang-remang. Demikian juga nang haram mutlak jelas kada remang-remang. Tapi nang subhat ini satu sisi bisa dipandang boleh, di sisi lain ada kemungkinan kada boleh. Contoh, ini bila musim buah ya. Nah, merasai berdahulu sebiji langsat, sebiji rambutan. Nah, itu tuh subhat tak? Satu sisi inya menyuruh, ya kalau di sisi lain kita tahu, jakanya orang tuh tahu kita tuh memang kada menukar, kadanya disuruh nyoba kita. Ya kalau jakanya itu tahu bahwa kita ini sudah ketahuannya kada bakalan menukar, kadanya menawari panginya. Nah kan satu sisi inya menyuruh, mempersilahkan, di sisi lain kita tahu. Nah itu subhat tuh. Dari satu sisi bisa halal, sisi lain masih kada boleh. Jika inya tahu kita tuh memang kada menukar, apa inya menawari kita? Berarti inya menawari kita itu karena inya berharap kita menukar. Nah itu tuh contoh subhat. Bah nang kayak apa? Bila pian kada ada rencana menukar, jangan berparak. Bilanya menyuruh menawari, ulun ni kada ada rencana menukar, mun pian membari ulun makan. Ayuha aja, namun sudah tahu ucap ayuha tu halal tu sudah. Jelas sudah kan? Itu sudah menjadi apa je kita tuh masif sudah di mana-mana. Disuruh merasai dulu kita. Nah, itu contoh subhat. Jadi ada nang wajib kita jauhi sebagaimana wajib menjauhi nang haram. Ada nang kita itu sebenarnya kada wajib menjauhi, cuman bagusnya dijauhi, Bang. Ada juga nang sebenarnya nang bagusnya itu digawi, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Mungkin langsung yang ketiga, masa subhat malah lebih bagus digawi? Itu subhat yang masuk ke ranah was-was, sehingga akibat was-was tersebut lalu menonaktifkan peluang nang Allah bari. Kita mau unjun ke laut yuk jar, indah jadinya. Kenapa indah? Kalau pina nang ulun unjun itu iwak urang nang lapas iya. Di laut mana ada iwak urang lapas? Kalau pina itu ampun orang lapas. Makanya ulun di tahun ini musim banyu dalam lah, terutama pemancing mania lah, nang biasa di atas jembatan Pasar Lama unjun. Kenapa jembah musim banyu dalam ini gana-gana liwak patit kadang kayak biasanya. Nah, jadi apa hukumnya mau unjuni? Jadi jalur kenapa girang pin petakun sebelumnya kada karena ji pina lain iwaknya gana-gana. Kalau pina ampun orang lapas ditambak. Jadi jar ulun, nah itu subhat. Kalau nang wayah kada banyu dalam, itu kan memang iwaknya kada terlalu banyak. Tiba-tiba banyu di mana kita mendengar berita ada tambak kurang nang limpuar banyu keluaran, lalu tiba-tiba timbul rami nang kayak iwak tu rami. Nah itu subhat sebenarnya kada wajib ditinggalkan. Boleh aja
cuman kada wajib. Kada wajib. Kecuali jar ulun imbah pian unjuni dapat iwaknya nang kaya kucing, baka kalung bertulisan pemiliknya. Nah itu kada boleh diambil jurun. Lapas itu ampunnya ada mulia benar hatinya. Mun pian cari urang pian bulikakan nih iwak pian lapas. Nah, bilahnya bertanda. Ini kan kada ada bertanda. Memang subhat tapi kada wajib ditinggalkan. Itu kalau di sungai umum. Tapi kalau sudah di laut sana sudah lebih luas lagi anunya lepas, maka anggapan-anggapan seperti itu was-was. Lebih bagusnya dilawan. Jangan dibiarkan dalam pikiran kita, akhirnya menjadi orang yang tidak produktif. Tidak produktif. Nah, jadi kalau Imam Ghazali beliau menyebutkan ada subhat nang selevel haram, ada subhat selevel ya kayak makruh lah, ada subhat selevel sunnah. Maka secara logika ya kadang mungkin kan melompat, berarti ada subhat nang boleh, sedangkan subhatnya itu hanya pikiran-pikiran yang tidak beralasan. Tapi kada sampai ke level was-was. Kalau was-was mesti harus dilawan. Ini kada termasuk was-was. Nah, beliau juga menjelaskan tingkatan orang yang berhati-hati dalam urusan pemakan, karena menyadari urusan pemakan adalah termasuk urusan perkara agama. Jersidin ada 4 disebut dengan sifat wara'. Sifat wara'. Jadi yang pertama wara'nya orang adil. Yang kedua wara'nya orang soleh. Yang ketiga wara'nya orang yang bertakwa. Yang keempat paling tinggi wara'nya orang-orang siddiqin. Mereka-mereka yang Allah tempatkan derajatnya tepat di bawah tingkatan Nabi. Kan ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Waraknya orang-orang yang adil itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu nang jelas haram. Tapi kalau nang subhat masih hanya meninggalkan sesuatu nang jelas diharamkan, mun kada jelas itu diharamkan masih terlibat. Artinya nang subhat, apalagi nang subhat nang kada wajib ditinggalkan, subhat nang boleh-boleh aja. Nah itu sifat wara'nya orang yang adil. Maksud wara'nya orang yang adil, orang yang seperti itu masih layak ditunjuk sebagai saksi. Tapi bilanya terlibat dengan perkara haram yang jelas, maka dia tidak termasuk orang yang layak jadi saksi, dan bahkan termasuk orang yang fasik. Itu yang paling rendah sifat wara'. Yang kedua wara'nya orang yang soleh. Dia menjauhi nang haram nang jelas dan meninggalkan perkara subhat. Itu wara'nya orang yang soleh. Sedangkan lebih tinggi lagi wara'nya orang yang bertakwa. Dia meninggalkan sesuatu yang jelas haram dan juga meninggalkan sesuatu yang subhat. Meninggalkan sesuatu yang itu yang soleh ya, yang subhat. Tinggalkannya itu wara'nya orang soleh. Yang ketiga wara'nya orang yang bertakwa, menjauhi nang haram, menjauhi nang subhat, bahkan menjauhi nang halal tidak subhat, tapi berpotensi bisa menghantarkan kepada sesuatu yang haram nang lain. Sebenarnya umpama ini halal, sedikit pun tidak ada subhat, tapi tetap ditinggalkannya. Kenapa? Karena melihat ada potensi bila menguasai nang ini akan menghantarkan kepada sesuatu haram nang lain, maka ditinggalkan yang ini. Itu level wara' nang ketiga, kehati-hatiannya. Sedangkan nang keempat ini lebih lagi hati-hati lagi, itu levelnya siddiqin. Ini jelas halal, difatwakan ulama halal, bahkan sedikit pun tidak ada
mengandung unsur syubhat. Bahkan ketika menguasai ini pun sebenarnya tidak berpotensi membawa kepada sesuatu haram yang lain. Tapi ketika dia tanyakan, apa manfaatku memiliki ini? Apakah ini bisa mendekatkan aku kepada Allah? Apakah ini bisa membuat ibadahku semakin rajin? Atau aku ingin menguasainya tuh karena hanya dorongan nafsu? Kalau ternyata karena hanya dorongan nafsu, makanya kada hendak juga dijauhinya. Atau umpama memiliki ini kada ada manfaatnya untuk kepentingan agama dan ibadah, walaupun halal, tidak ada syubhat, tapi tidak mendukung dan tidak memfasilitasi hal-hal yang Allah perintahkan dan Allah ridhoi, maka buat apa kok memiliki ini? Itu hanya menambah hisab kelak pada hari kiamat. Nya kan nang halal itu nang harta itu jangan nang haramnya disiksa, nang halalnya dimintai pertanggungjawaban. Lalunya kada hendak menambahi beban, karena pasti akan bertanggung jawab walaupun itu halal. Nah, itu level yang tertinggi orang yang bersifat wara'. Jadi setiap kalinya hendak menguasai, memiliki sesuatu, walaupun itu halal, tidak ada syubhat, dan dia tidak berpotensi membawa kepada sesuatu lain yang bermasalah, dia tanyakan, kepentinganku memiliki itu apa? Ada kaitannya dengan agama? Kada? Ada kaitannya dengan meningkatkan ibadahku? Kada? Dan aku memilikinya tuh karena dorongan agama atau karena nafsuku? Jangan hendak. Bila ternyata karena dorongan agama, nah dimilikinya. Atau kada ada kaitannya dengan kepentingan agama, tapi hanya sekedar memuaskan nafsu, makanya memilih untuk tidak memilikinya atau memilih untuk menjauhinya. Nah, ini yang mungkin dapat ulun sampaikan, tapi yang sekali lagi ingin ulun garis bawahi, bahwa perkara halal dan haram adalah perkara agama yang tidak boleh kita sepelekan. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha thayyib dan dia tidak menerima kecuali yang berasal bersumber dari sesuatu yang thayyib pula. Ampun maaf jika ada salah maupun khilaf. Nah, cuman boleh ulun minta sedikit bagaimana penyelesaiannya tadi nang kayak masalah menukar buah tadi. Nah, itu kan perlu penyelesaian. Nah, karena itu di mana-mana kita. Jadi nang kayak nija, kita memang ada niat hendak menukar kada? Sehingga kita beparak lawan orang penjualan. Atau kita hendak mencari kesempatan aja agar ditawari. Nah, bila memang kita ada rencana hendak menukar, ada niat di hati, lalu kita beparak. Ditawarinya, umpama ditawarinya, silahkan. Bilanya sudah rasa cocok, kita tukari. Berapa kita nukar? Sekilo. Timbang sekilo. Timbang sekilo, berapa biji yang kita makan tadi? 2 biji. Nah, ulun membulikakan makan tadi. Lalu ujian ampun, kada usah ulun bariakan, ambillah pulang kan dibariakan ya, ikhlas sudah berarti. Kalau umpama kada jadi juga, kita kada jadi, minta rela. Jangan meninggalkan yang gitu aja. Nah, ulun tadi temakan. Dan ternyata ulun rasanya kada cocok pang, ulun lawan liur ulun nah. Tapi ulun saya temakan tadi. Ulun bayari kah atau pian merelakan? Dia bayari berapa rupiah? Ada langsurannya pian tuh yang lalah. Tapi kada mungkin dia minta anu. Tapi memang kita dari awal memang ada niat hendak menukar buah tersebut. Tapi mun dari awal kita kada lalu niat hendak menukar, malah ambil kesempatan hendak merasai tadilah bapak apalagi durian pian. Maka bila ditawari orang jangan. Karena sekiranya orang tu tahu dari awal kita tu memang kada dan yang hendak menukar, dah harapan orangnya menawari. Tapi kalau kita memang ada niat hendak menukar tadi silahkan, tapi selesaikan sebaik-baiknya. Bilanya kita jadi menukar, nah kemudian berapa kita nukar, lalu nah sudah kita makan, nah, barang aja kita istilahnya kan basa-basi membudikakan, tapi nya ke dapur aja ambil sudah, nah, jelas sudah kan halal. Atau umpama kita kada jadi juga, nah belum pas pang rasanya nah nang pian anu tadi, jadi ulun sudah makan, ulun bayari kah? Ya kada purun bang biasanya kalau
ulun bayarikah kad usah gitu kada seberapa juga. Nah berarti kan sudah jelas kita kada tamakan hal yang subhat. Jangan meninggalkan begitu aja. Nah itu penyelesaiannya lah. Nah ini yang mungkin dapat ulun sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.